Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainun Nurul Irsyad, kelas B Teknik Informatika dengan NIM 6020124008. Baik, saya akan membahas mengenai logika proposisi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Pertama perkenalan itu logika proposisi adalah cabang ilmu logika yang mempelajari mengenai proposisi atau pernyataan yang mengandung nilai benar dan salah yang mana digunakan dalam pengambilan suatu keputusan, filsafat, ilmu komputer, dan juga matematika serta pemrograman. Dan apa sih itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan yang mana mengandung nilai benar maupun salah namun tidak keduanya. Yang contohnya adalah misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, dan itu memang adalah salah satu fakta yang benar. Dan yang kedua adalah 7 adalah bilangan ganjil, yang mana itu benar karena 7 itu tidak dapat dibagi dengan 2. Jikalaupun dibagi 2 maka akan bersisa. Dan terakhir kolaka ada di Sulawesi Tenggara, dan itu benar karena kolaka adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan jenis-jenis logika itu ada beberapa, namun yang saya terangkan dalam PPT saya ini ada 2, yaitu proposisi kategoris yang mana pernyataan tanpa syarat, contohnya semua manusia adalah makhluk hidup. Dan yang kedua adalah proposisi hipotetis, yaitu pernyataan bersyarat yang menggunakan jika maka. Jadi jika hujan maka tanah basah, jika saya lapar maka saya makan. Dan ada juga operator logika. Operator logika proposisi yang saya bahas di sini ada 3, namun sebenarnya itu lebih dari 3, yaitu saya akan bahas negasi atau ingkaran, yang mana ini menyatakan nilai nilai kebalikan dari kebenaran. Jadi nilainya benar maka akan jadi salah, dan salah akan jadi benar. Dan konjungsi yaitu menyatakan bahwa 2 proposisi harus kedua-duanya benar agar nilainya benar, maka harus benar sama-sama, true maka hasilnya true. Dan disjungsi menyatakan bahwa setidaknya cukup 1 yang benar maka nilainya akan benar. Berikut adalah tabel kebenaran, yang mana kata kunci yang saya terangkan di sini itu pada negasi atau ingkaran pi misalnya benar, misalnya jadi benar maka hasil ingkaran pi-nya. Jika di Q benar maka ingkaran Q-nya adalah salah. Begitu pula dengan kebalikannya. Dan konjungsi itu cukup satu saja, yang konjungsi N cukup satu benar, maka jika satu saja yang benar maka semuanya akan salah. Dan yang saya konjungsi cukup satu yang benar maka semua akan benar. Nah, dan misalnya seperti ini. Jika pi dan Q, T jika true T dan false, dan Q true false, jika digabungkan dalam bentuk konjungsi akan dibenar sama dengar dan benar. True false maka akan tetap jadi false. Jika false ketemu true akan tetap false, dan false akan jadi tetap false. Dan kebalikannya dari disjungsi itu jika true tetap true, namun jika true false maka ada true jadi tetap ternilai true. Dan begitu pula intinya ada true maka itu hasilnya, jika dalam bentuk disjungsi maka hasilnya true. Nah, namun jikalau dia false berarti hasilnya false. Dan jikalau ini dalam bentuk ingkaran, misalnya ini kekurangan tanda itu, maka hasilnya adalah true false. Itu true. Bisa ingkaran Q seperti ini, misalnya ingkaran Kri yang awalnya true maka jadi false, dan false akan jadi true. Maka kesimpulannya ialah logika proposisi adalah alat penting dalam penalaran matematis dan ilmiah. Yang memahami operator logika membantu analisis argumen dan juga pengambilan keputusan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.